Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sofwata Ihsan Triwijonarko dengan NIM akhir 136. Saya dari kelompok 23 pada praktikum penelitian operasional 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba untuk mengerjakan tugas mingguan shift kedua pada modul ketiga, yaitu analisis sensitivitas. Nah, di sini soalnya yaitu sebuah usaha yang bergerak di bidang industri home furnishing memproduksi berbagai macam jenis barang, di antaranya lemari pakaian kaca, lemari piring, dan jemuran lipat. Setiap barang tersebut diproses pada tiga bagian, yaitu pengukuran, pemotongan, dan perakitan. Setiap proses memiliki kapasitas masing-masing, yaitu 60 jam pada bagian pengukuran, 40 jam pada bagian pemotongan, dan 80 jam pada bagian perakitan. Untuk menghasilkan satu unit lemari pakaian kaca, dibutuhkan waktu 3 jam di bagian pengukuran, 2 jam di bagian pemotongan, dan 1 jam di bagian perakitan. Untuk menghasilkan satu unit lemari piring, dibutuhkan waktu 4 jam di bagian pengukuran, 1 jam di bagian pemotongan, serta 3 jam di bagian perakitan. Sedangkan untuk menghasilkan satu unit jemuran lipat, dibutuhkan waktu masing-masing 2 jam di bagian pengukuran, pemotongan, dan perakitan. Keuntungan per unit lemari pakaian kaca adalah senilai $2, lemari piring senilai $4, sedangkan jemuran lipat senilai $3. Permasalahan perusahaan furnitur tersebut, jika diformulasikan dalam bentuk program linear adalah sebagai berikut. Yang A, buatlah model matematik dari persoalan di atas jika perusahaan furnitur ingin mendapatkan keuntungan yang optimal. Yang B, berapakah nilai shadow price dari ketiga produk? Yang C, berapakah solusi baru untuk setiap produk jika adanya penambahan dan pengurangan 5 jam kerja di bagian pengukuran? Jelaskan. Dan yang terakhir, apabila perusahaan furnitur tersebut ingin membuat produk baru yaitu jemuran handuk dengan harga jual senilai $80 dengan keuntungan sebesar $6 per unit dengan proses pengerjaan 3 jam pengukuran, 4 jam pemotongan, dan 1 jam perakitan, apakah perusahaan tersebut harus memproduksinya? Jelaskan. Nah, di sini saya akan coba untuk mengerjakan tugas mingguan ini menggunakan dua software, yaitu software Microsoft Excel dan juga software POM-QM. Nah, di sini saya akan beralih ke software Microsoft Excel terlebih dahulu. Nah, di sini sudah terlihat untuk eh, soalnya sudah saya copy ke sini supaya untuk memudahkan. Nah, di sini juga saya sudah membuat model matematisnya. Ya, di sini diketahui bahwa dari soal tersebut terdapat tiga variabel, yaitu lemari pakaian kaca, lemari piring, dan jemuran lipat. Untuk lemari pakaian kaca, saya berikan variabelnya sebagai K, untuk lemari piring sebagai P, dan jemuran lipat sebagai J. Nah, di sini model matematikanya untuk fungsi tujuan max, di sini kan terlihat ya untuk keuntungan per unit lemari pakaian kaca senilai $2, lemari piring senilai $4, dan jemuran lipat senilai $3. Nah, di sini kita masukkan ke dalam fungsi tujuannya. Untuk lemari kaca di sini koefisiennya 2, kemudian untuk lemari piring koefisiennya 4, dan untuk jemuran lipat itu koefisiennya adalah 3. Nah, kemudian untuk fungsi kendalanya di sini kan ada tiga fungsi kendalanya, yaitu bagian pengukuran, pemotongan, dan perakitan. Nah, di sini diketahui tadi bahwa eh, untuk menghasilkan satu unit lemari pakaian kaca dibutuhkan waktu 3 jam di bagian pengukuran, 2 jam di bagian pemotongan, dan 1 jam di bagian perakitan. Nah, untuk lemari pakaian kaca untuk pengukuran tadi 3 jam. Nah, di sini kita masukkan 3. Kemudian untuk pemotongan 2 jam, di sini kita masukkan 2. Dan untuk perakitan dibutuhkan 1 jam. Di sini kita masukkan 1. Nah, kemudian untuk eh, satu unit jemuran lipat dibutuhkan waktu, maaf, untuk satu unit lemari piring dibutuhkan waktu 4 jam di bagian pengukuran, 1 jam di bagian pemotongan, serta 3 jam di bagian perakitan. Nah, di sini kita masukkan lagi untuk fungsi kendalanya pada lemari piring, yaitu untuk pengukuran itu sebesar 4 jam kita masukkan, kemudian untuk pemotongan 1 jam, dan untuk perakitan sebesar 3 jam. Dan yang terakhir, untuk satu unit jemuran lipat dibutuhkan waktu masing-masing 2 jam di bagian pengukuran, pemotongan, dan perakitan. Di sini kita masukkan ke dalam fungsi kendalanya untuk pengukuran, pemotongan, dan perakitan pada jemuran lipat ini 2 jam. Nah, di sini kan untuk kapasitas masing-masingnya itu tidak lebih dari pada pengukuran tidak lebih dari 60, kemudian untuk pemotongan tidak lebih dari 40, dan untuk
perakitan tidak lebih dari 80 jam. Nah, maka untuk fungsi kendala ini kita berikan tanda yaitu kurang dari sama dengan 60, 40, dan 80. Karena menggunakan tanda kurang dari, maka untuk fungsi tujuan dan fungsi kendala kita tambahkan fungsi slack di sini. Nah, kemudian untuk keterangan lemari pakaian kaca, lemari pakaian piring, dan jemuran lipat itu harus lebih besar sama dengan nol. Nah, setelah itu kita akan saya akan beralih ke software selanjutnya yaitu POM-QM. Nah, di sini kita pertama klik modul, kemudian kita klik linear programming, kita klik new. Nah, di sini kita masukkan eh, analisis sensitivitas. Nah, di sini tadi untuk number of constraint ini adalah fungsi kendala. Fungsi kendalanya ada tiga. Kemudian di sini number of variable. Untuk variabelnya ada tiga juga. Untuk objektifnya adalah maximize. Nah, kita klik OK. Kemudian di sini untuk variabelnya kita ubah saja. Tadi untuk lemari kaca itu adalah K. Kemudian untuk lemari piring adalah P. Dan untuk jemuran lipat adalah J. Nah, di sini untuk fungsi kendalanya tadi ada tiga, yaitu pengukuran, kemudian pemotongan, dan yang terakhir adalah perakitan. Nah, untuk nilai maksimasinya, tadi kan sudah terlihat pada fungsi matematisnya, untuk K itu sebesar 2, kemudian untuk P itu sebesar 4, dan untuk J itu sebesar 3. Nah, di sini untuk pengukuran pada lemari kaca atau K itu untuk pengukuran 3 jam, untuk pemotongan itu 2 jam, dan untuk perakitan adalah 1 jam. Nah, untuk lemari piring itu pengukuran 4 jam, kemudian pemotongan 1 jam, dan perakitan sebesar 3 jam. Dan untuk jemuran lipat ini pengukuran, pemotongan, dan perakitan senilai 2 jam. Nah, di sini uh, untuk tadi kan nilai di sini sebesar untuk pengukuran yaitu 60, kemudian untuk pemotongan sebesar 40, dan untuk perakitan sebesar 80. Nah, jika datanya sudah lengkap, kita langsung saja sini solve. Nah, di sini kita klik solution, kemudian linear programming result. Sini dulu. Nah, di sini sudah terlihat untuk analisis sensitivitasnya. Untuk lemari kaca itu nilai solusinya adalah nol. Nah, nol di sini menandakan bahwa nilai eh, bahwa lemari kaca itu tidak diproduksi. Nah, selanjutnya untuk lemari piring ini solusinya sebesar 6,67. Kemudian untuk jemuran lipat itu sebesar 16,67. Nah, untuk keuntungan maksimalnya itu sebesar 76,67. Nah, di sini ada nilai jualnya untuk pengukuran sebesar 0,83, pemotongan sebesar 0,67, dan perakitan sebesar 0. Nah, selanjutnya di sini kita bisa melihat untuk lower bound dan upper bound-nya. Nah, untuk lower bound pada pengukuran itu sebesar 40, kemudian untuk pemotongan sebesar 15, dan untuk perakitan sebesar 53,33. Nah, untuk upper bound-nya pada pengukuran sebesar 100, pada pemotongan sebesar 60, dan eh, untuk perakitan adalah 0. Nah, yang terakhir atau selanjutnya kita bisa melihat tabel iterasinya. Nah, di sini sudah terlihat nilai tabel iterasinya. Nah, selanjutnya kita akan membutuhkan nilai iterasi terakhir atau iterasi ketiga di sini untuk menghitung nilai shadow price-nya nanti dan juga change vectornya. Nah, maka di sini saya akan mengcopy nilai dari iterasi ketiga di sini.
Nah, selanjutnya kita akan beralih ke software Microsoft Excel lagi. Nah, di sini saya sudah memasukkan gambar dari iterasi ketiga dari POM-QM tadi. Nah, di sini kita masukkan aja pada tabel ini yang tadi sudah kita copy. Nah, bentar, ini kita masukkan. Nah, sudah. Kemudian untuk pengukur Saido price pada nilai pengukuran pemotongan dan perakitan itu didapatkan dari nilai dualnya tadi. Nah, di sini bisa juga kita ambil dari nilai ZJ pada selek 1, selek 2, dan selek 3. Nah, jadi di sini kita masukkan dari sini, kemudian kita copy saja ke sini. Nah, sudah. Nah, sama masuk nilainya dari sini ya. Dan selanjutnya kita akan mencari nilai change factornya. Nah, di sini nilai uh, change vector pada penambahan 5 jam pada proses pengukuran. Di sini kita solusi utamanya kita akan mengambil dari nilai quantity. Nah, di sini pada change vectornya hanya diketahui nilai uh, lemari piring dan jemuran lipat saja karena pada lemari kaca tadi tidak memproduksi atau nilainya adalah nol, maka tidak dilakukan perhitungannya. Nah, di sini kita masukkan saja dari nilai lemari piring, jemuran lipat, dan selek 3. Seperti itu. Kemudian untuk perubahannya, ini kita masukkan nilai dari selek ke satu. Karena selek ke satu ini menandakan pengukuran, kemudian selek 2 adalah pemotongan, dan selek ketiga perakitan. Nah, karena yang akan dicari adalah 5 jam pada proses pengukuran, nah di sini maka kita menggunakan nilai dari nilai seleknya. Maaf. Nilai slide di sini kita kalikan dengan 5 jam. Nah, kemudian jika sudah kita akan mencari nilai solusi barunya. Nah, nilai solusi barunya ini adalah nilai total dari solusi lama dengan solusi perubahan. Nah, di sini kita klik saja sum, kemudian kita masukkan di sini, ya. Dah, nilai solusi barunya sudah terlihat ya. Di sini tadi lemari piring dari 6,667, kemudian solusi barunya menjadi 8,332. Nah, untuk jemuran lipatnya juga sama, 16,667 menjadi 15,833. Dan untuk selek tiganya solusi lamanya adalah 26,667, kemudian untuk solusi barunya menjadi 23,3332. Nah, untuk nilai keuntungan baru ini kita akan mencarinya dengan cara kita mengklik sum product sini, kemudian kita masukkan nilai iterasi di sini, koma, solusi baru. Kemudian untuk keuntungan lama, kita masukkan lagi sum product, kemudian iterasi, nilai iterasinya, koma, masukkan juga nilai solusi lama. Nah, untuk mencari nilai perubahan, itu kita eh, yaitu keuntungan baru dikurang dengan keuntungan lama. Di sini dikurang dengan keuntungan lama. Nah, hasilnya adalah 4,17. Selanjutnya, kita akan mencari pengurangan 5 jam pada proses pengukuran. Nah, di sini sama juga nilai solusi lamanya itu diambil dari nilai quantity di sini. Ya, kemudian untuk nilai perubahannya, di sini kita masukkan juga nilai pada select 1 di sini, kemudian dikali dengan
minus 5. Minus 5 di sini karena di sini adalah pengurangan, maka tandanya adalah minus. Kemudian di sini kita copy, kemudian kan. Nah, kemudian kita akan mencari nilai solusi baru. Nah, solusi baru ini sama seperti tadi, yaitu kita masukkan sum, kemudian kita masukkan nilai perubahan dan solusi lama. Copy. Nah, di sini sudah terlihat nilai-nilainya. Kemudian kita akan mencari nilai keuntungan baru. Nah, keuntungan baru di sini eh, kita klik sum produk lagi, kemudian iterasi kan nilainya. Kemudian di sini masukkan nilai solusi baru di sini. Selanjutnya di sini untuk keuntungan lama itu juga sama sum produk. Kemudian kita masukkan lagi nilai iterasi ketiga di sini, koma dengan nilai solusi lamanya. Nah, setelah itu untuk mencari nilai perubahan sama seperti tadi juga nilai keuntungan baru dikurang dengan nilai keuntungan lama. Maaf, di sini ada kesalahan. Nah, di sini sudah terlihat untuk nilai perubahan pada penambahan 5 jam proses pengukuran itu sebesar 4,17 dan untuk pengurangan 5 jam juga minus 4,17. Nah, nilai ini diperoleh dari 0,83 dikali dengan 5 atau minus 5. Itu hasilnya kurang lebih 4,17. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai reduce cost. Nah, nilai reduce cost ini tadi kan di soal diketahui bahwa eh, akan membuat produk baru yaitu jemuran handuk atau H dengan harga jual senilai $80 dengan keuntungan sebesar $6 per unit dengan proses pengerjaan 3 jam pengukuran, 4 jam pemotongan dan 1 jam perakitan. Nah, di sini kita masukkan saja nilainya. Di sini 3, kemudian 1 jam dan 4 jam perakitan. Nah, untuk nilai per jamnya, ini kita masukkan lagi nilai dari Saido price-nya. Nah, di sini kemudian ya, kemudian di sini nilai totalnya adalah jumlah yang diperlukan dikali dengan nilai per jamnya. Kemudian selanjutnya kita akan eh, maaf di sini ada kesalahan. Ini saya kebalik eh, nilainya untuk pemotongan itu 4 jam dan untuk perakitan itu 1 jam. Dah. Kemudian di sini langsung saja kita sum, kemudian masukkan nilai di sini. Sum. Nah, di sini sudah terlihat untuk total biayanya itu sebesar 5,17. Nah, pada soal tadi di, diketahui bahwa perusahaan furnitur tersebut ingin membuat produk baru yaitu jemuran handuk dengan harga jual senilai $80 dengan keuntungan sebesar $6 per unit. Nah, di sini kita ketahui bahwa total biaya yang diperlukan untuk membuat handuk itu sebesar $5,17. Nah, kesimpulannya adalah apakah perusahaan tersebut harus memproduksinya? Eh, jadi kesimpulannya adalah eh, harus memproduksinya karena keuntungannya yaitu sebesar $6 dan harga jualnya sebesar $80. Sedangkan total biaya yang diperlukan untuk membuat satu produk yaitu hanya sebesar $5,17. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang banyak kesalahannya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.